Ya, mulai. Oke teman-teman, kita mulai untuk sesi yang kedua. Saya buka dengan bacaan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman ya, masih bertahan di sesi yang kedua ya. Setelah 2 jam kita belajar tentang bisnis online ya. Tentunya dengan sahabat-sahabat jago bisnis yang ada di seluruh Indonesia tetap masih stay menonton video ya. Oke, tadi sampai apa? Tugas seorang manajer ya? Seorang manajer. Oke, jadi selama 3 jam ke depan ini ya, maksudnya dari pagi sampai siang nanti, memang tema kita lebih ke manajer. Sekali lagi manajer. Sehingga untuk masalah manajerial ya, insya Allah di CD ini kita selesaikan ya. Untuk yang lain-lain nanti teman-teman nanti bisa lihat di video yang lainnya. Oke. Tadi kita bahas tentang tugas seorang manajer. Nah, banyak pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia ini ya, business owner, jabatannya itu manajer ya. Tetapi dia tidak mampu menerjemahkan apa itu manajer ya. Sehingga ini menjadi dilema ya. Khususnya teman-teman yang saat ini manajer ya. Ya, mohon maaf, ketika tidak tahu job desk-nya ya, ini akan menjadi problem. Nah, contoh misalnya di sini ya, minimal di sini anggap aja di sini ya 4 Pak. Minimal 4, misalnya di sini HRD, keuangan, operasional ya, terus marketing. Nah, banyak teman-teman di sini, bahkan yang lebih parahnya lagi, di sini namanya sama. Benar ya Pak ya? Ya. Jadi proses sistemasi bisnis itu ya, walaupun orangnya sama, namanya ditulis nggak apa-apa. Contoh misalkan marketing Pak Rofik, kamu Pak tulis Pak Rofik. Keuangan Pak Rofik, di sini misalkan Supri, ini Dina. Nah, dua-duanya ini kita ganti baju. Makanya beruntunglah yang saat ini teman-teman perusahaannya sudah ada strukturnya, jadi tinggal eksekusi. Nah, yang menjadi problem yang khususnya yang ada di seluruh Indonesia ya, teman-teman jago bisnis, biasanya semuanya dikerjakan sendiri Pak, benar nggak? Jadi semuanya mulai dari marketing, HRD-nya nggak ada karena nggak pernah ikut karyawan, benar nggak? Terus planningnya juga nggak jelas. Nah, makanya dari itu teman-teman mari kita perbaiki pola pikirnya. Jadi di Visual Roadmap ini 80%, 70% adalah tentang mental. Bagaimana kita merubah cara berpikir. Ya, skill keterampilan berbisnis kita asah di sini. Nah, di sini misalkan kita ingin Andi misalnya. Namanya manajer, berarti kuncinya apa? Harus ada orang yang dipimpin. Tadi ada berapa tahap tadi di sini kan ada supervisi ya? Ya. Ini staff. Nah, ini poin penting menurut saya penting. Jadi teman-teman itu menganggap bahwa itu manajer HRD, padahal dia masih staff. Ini penting. Maka dari itu hati-hati menyebutkan nama. Saya CEO, saya GM, saya manajer ini. Hati-hati. Ketika tidak sesuai dengan apa yang sesuai dengan tugasnya, akan menjadi bumerang, akan menjadi pembunuh diri kita sendiri. Ya, karena pelakunya saya juga pernah mengalami seperti itu ya. Jadi teman-teman, kalau memang teman-teman saat ini menjadi manajer, harus tahu dulu tugas seorang manajer. Pertama adalah memimpin organisasi. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di ruangan datang terus nganggur, habis itu mau ngapain ya? Nah, berarti tidak tahu tugas seorang. Sekali lagi, manajer adalah membangun organisasi. Makanya ujung tombak dari sebuah perusahaan ya adalah manajer. Apalagi nggak ada manajernya. Ya. Banyak nggak Pak UKM yang ada di sini Pak? Banyak sekali. Maka dari itu karena kita memang segmennya UKM teman-teman ya, beruntunglah yang saat ini bekerja yang sudah lengkap. Tetapi yang belum ya saatnya kita merubah cara bermainnya. Dimulai dari personal, kita perbaiki dirinya. Personal leadership-nya diperbaiki.
bagaimana kita ngerti ilmunya. Jadi sebelum kita praktek kan pasti tahu ilmunya. Setelah praktek kita evaluasi terus sampai terus. Sehingga ini menjadi dua kasus penting. Nah, yang kedua, mengendalikan organisasi. Mengendalikan. Kenapa ini saya sebutkan di awal? Karena banyak teman-teman yang direkrut oleh owner atau direksi, tapi tidak serta-merta mengendalikan organisasi. Yang penting saya job listnya, makanya kenapa di sini menjadi manajer kelas dunia. Ya, selain tadi kita bahas tentang skill, attitude sama knowledge tadi, sekarang kita masuk ke mindset yang kedua. Nah, sehingga teman-teman, ayo kerja dimanapun berada. Ya, makanya teman-teman ketika niatnya sudah bekerja, ya, apalagi niatnya sudah lulus ibadah dan sebagainya, maka dimanapun berada, walaupun di organisasi bos Anda, di organisasi rumah Anda, RT, RW dan sebagainya, maka kalau Anda ditunjuk sebagai seorang manajer, maka tugas Anda adalah sebagai pemilik. Anggap aja ini milik Anda. Jadi kalau misalkan raja kemarin ya Pak ya, mohon maaf, ketika saya tunjuk menjadi seorang manajer, ketika siap, ya mau nggak mau semuanya all harus, ayo dipikirkan apa ini harus. Bagaimana cara supaya dapat orang yang presentasi? Itu kira-kira yang memikirkan saya atau Pak? Ya, contoh seperti itu. Ketika Mas Ismail misalkan job listnya misalkan ini leadnya nambah segini, Anda yang memikirkan. Ya. Jadi di sini bedanya ya seorang manajer yang biasa dengan manajer kelas dunia adalah tentang proaktif. Kalau manajer kelas dunia itu dia manajer langsung memimpin organisasi yang dikelolanya, mengendalikan organisasi di bawahnya. Kalau manajer biasa hanya ya bekerja, yang penting dapat job list, pameran, nggak ada pameran, nggak santai, itu bedanya. Ya. Yang ketiga, ini penting, ya, mengembangkan. Jadi memimpin, ya, mengendalikan, ya, terus mengembangkan. Nah teman-teman mungkin yang baru ya nggak apa-apa, ikuti aja flow-nya ya. Insya Allah ini ilmunya nanti kepake suatu saat nanti. Walaupun belum punya bisnis, suatu saat nanti ketika bisnisnya makin besar, ilmu ini nanti bisa diulang ditonton. Ya. Karena ini fundamental. Tentunya teman-teman pengen nggak kira-kira punya manajer yang profesional? Bukan saya aja. Ketika saya punya tim jenengan misalkan, kedepannya ketika jenengan jadi direksi, apakah jenengan butuh manajer lagi? Butuh materi ini. Nah, artinya materi ini dibutuhkan kapan saja, di mana saja. Ya. Yang keempat, mengatasi masalah. Berarti kok berat banget sih manajer? Yes. Makanya jabatan manajer itu adalah tanggung jawabnya besar. Ya, harapan saya teman-teman setelah keluar dari ruangan ini ya, manajernya itu bukan sekedar nama, tapi benar-benar manajer yang sesuai apa yang kita bahas mulai tadi pagi sampai hari ini. Artinya anggap aja ini tempat Anda, anggap aja ini rumah Anda, anggap aja ini usaha Anda. Kalau Anda di sini serius, insya Allah ketika nanti suatu saat Anda buka bisnis baru, Anda juga akan berhasil. Ya, luruskan niat. Oke? Nah, teman-teman tenang aja. Teman-teman yang belum punya bisnis, kita bisa sinergi mengembangkan bisnis teman-teman yang sudah ada. Jadi nggak usah minder di sini. Di sini tempatnya belajar, ya. Nah, teman-teman, setelah kita mengatasi masalah, karena banyak sekali para manajer-manajer yang ada, biasanya ya, dia sering mengeluh, nggak closing misalkan. Kan bos saya ini, bos saya ini apa? Nggak serius nih. Akhirnya disalahin bosnya. Nah, ini berarti bukan ciri-ciri manajer kelas dunia, bukan ciri-ciri manajer kelas dunia. Ya, di sini saya ajak teman-teman semuanya minimal Anda sebagai manajer di organisasi Anda sendiri, yang punya bisnis,
ya silahkan kelola bisnisnya. Yang saat ini menjadi manajer profesional, misalkan di Dimas, silahkan Anda menjadi manajer profesional. Ya. Dan ini nanti kinerja Anda akan terbayar ketika Anda mengikuti ini. Nah, terus yang kelima, menumbuhkan. Jadi teman-teman, dengan pertemuan 2 jam ini harapan kami ya teman-teman tidak tergantung sama owner. Dan itu tidak mudah, benar nggak Mas? Jangankan keluar dari owner, uang saya sendiri aja keluar dari bisnis susah kok. Ini khususnya yang sudah punya bisnis, ya. Jadi saya punya pengalaman juga Pak. Ya saya sempat untuk outlet ya, Mas Abi juga tahu juga. Bahkan sekarang outlet saya jadikan lain Pak. Jadi di bawah itu. Akhirnya mitranya tak develop. Karena ketika saya terjun di dalam bisnis, maka organisasinya harus berkembang. Ya. Artinya teman-teman nanti juga hitungannya nanti karyawan, apalagi targetnya juga di atas MM-an ya. Artinya nanti Anda akan mengelola 10 orang, 20 orang, 30 orang. Kalau mengelola 30 orang dengan 1 orang sama apa bedanya? Beda. Jadi jangan disamakan mengelola 3 orang dengan mengelola 30. Ya, walaupun saat ini kita baru memulai bisnis, tapi mental kita harus bagaimana kita punya 90 karyawan. Ya Pak ya. Secara logika masuk akal kayak gitu. Terus meningkatkan. Yang ketujuh, evaluasi. Nah, oke, teman-teman, semua ini kalimat proaktif, benar nggak? Tidak ada yang di sini kalimatnya saya menunggu, saya memastikan. Ini kalimatnya semua gerak, benar nggak Pak? Menumbuhkan, ya, apa caranya supaya tumbuh? Omsetnya apa naik? Apa ini? Kok gak closing? Yes. Jadi ujung tombak sebuah perusahaan itu manajer sekali lagi. Makanya kalau di sini teman-teman ini manajer dan belum menerapkan ini, maka setelah keluar dari ini, ayo kita berbagi. Silakan kita sharing-sharing. Nanti ada toolsnya semua di sini ya. Ada nanti manajer lini bawah dan sebagainya. Ada step-stepnya. Yang jelas saya ingin menyampaikan konsep ini. Tadi ini mindset keberapa tadi? Ya? Ya, 4 ya. Mindsetnya kan ada perubahan mindset ya? 3 ya? 3. Nah, 3. Oke, sekarang ya, apa yang Anda dapat perwakilan dari materi ini? Apa yang Anda dapat? Yang saya dapat dari diskusi ini adalah tentang kali ini yang nomor 3 adalah bagaimana seorang manajer dapat mengembangkan, meningkatkan dan dapat mengevaluasi permasalahan yang ditimbulkan oleh perusahaan. Jadi dalam arti kata lain, bagaimana kita dapat mencari jalan keluar secepat mungkin dan bisa mengevaluasi diri. Nah, pertanyaan teman-teman, kalau teman-teman punya tim seperti beliau, ada 10, 20, organisasinya besar gak ya? Hah? Dan ini harus kita ciptakan. Jadi kita sebagai seorang leader jangan nunggu orangnya nggak proaktif dikeluarin, kita bina. Sementara pokoknya belum kerja, Mas. Pokoknya saya itu mau kerja. Saya ini lagi ngambil anak Purwokerto, tak sudah datang ke sana karena dia punya biaya, tak biayai semua tiket. Tak sudah datang ke rumah, tinggal di rumah. Ya karena Pak, kita harus mengambil peran gitu. Risiko memang dari kita, tapi itu menjadi semangat kita. Ya. Harapan saya dengan adanya video ini, teman-teman yang lihat di Jago Bisnis ya, ketika melihat video ini memutar berkali-kali, silakan ini ditontonkan ke karyawannya, ya Pak ya. Jadi nanti harapan saya video ini nanti ada di teman-teman, silakan nanti di share ke karyawan baru, khusus manajerial yang tema ini, sehingga nanti kita diskusi ya Pak ya. Jadi jangan nggak perlu jelasin kayak gini ya. Susah perlu. Jadi tinggal jelasin, terus yang nggak paham jenengan bantu, ya Pak ya. Nah, jadi bagaimana seorang leader itu efektif? Jadi nggak berulang-ulang.
Makanya kita memang harus kita pikirkan seperti itu. Apa yang Anda dapat? Ternyata tugas manajer itu tidak sesederhana yang saya pahami sebelumnya. Ternyata saya pikir ujung tombak perusahaan adalah marketingnya. Ternyata yang sebenarnya adalah di manajernya. Makanya kita ada 4 nanti Pak. Di sini kan manajer semua Pak. Ya, manajer marketing, manajer operasional, jadi ada 4 orang yang akan berkolaborasi proaktif. Jadi nanti misalkan 4 orang ini besok marketing kemana ya? Oke, besok saya ke 4 sekolah. Operasional, besok ketika closing apa yang saya lakukan? Keuangan. Nanti kalau misalkan dananya kurang, ini kita flow-nya dari mana uangnya? Terus yang satunya lagi misalkan. Dan seterusnya. Nah, ini harus benar-benar tarik menarik. Cash flow-nya apa ini dapat Pak dari ini? Ya, insight baru apa Pak? Ya, yang saya dapat memang dari sistem kemanajeran ini memang untuk pengembangan suatu perusahaan. Yes. Iya. Terus yang bisa menumbuhkan suatu income kemajuan perusahaan. Yes. Sepakat ya Pak ya. Iya. Artinya ini sangat membantu Pak ya. Iya. Nah, teman-teman, harapan kami ini pertemuan pertama kita. Harapan saya kita bisa ketemu lagi Pak. Mungkin 1 minggu sekali, 2 minggu, 1 bulan. Untuk apa? Ya kita bergandengan tangan Pak. Nyari orang yang satu visi juga nggak mudah, benar nggak? Anda ketika keluar apalagi di perusahaan yang B, di mana tidak ada sistem trainingnya, ngeluh nggak sampai? Di sini kita harus proaktif, terus manajer operasionalnya nggak gerak. Marketing kita udah banter, operasionalnya nggak gerak. Sakit ya kira-kira. Makanya mumpung momentum kita ini satu tim, ya kita sinergi, ya ayo kita jalan bersama, sukses bersama, ya dan semangat bersama, ya. Oke, ini silakan ditulis, coba diulang satu-satu Pak. Apa Pak? Tugas manajer Pak? Dari saya. Satu-satu ya. Dari saya, tugas manajer adalah memimpin perusahaan, mengendalikan organisasi, mengembangkan organisasi, mengatasi permasalahan yang ada, meningkatkan kualitas perusahaan dan evaluasi diri. Nah, oke Pak ya. Jadi itu saya hapus Pak ya. Iya. Jadi ini message yang jadi teman-teman memang saya sengaja nggak pakai slide karena supaya teman-teman sudah clear. Ya. Pak.